Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang di Gias 2022. Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun ini akan sangat menarik karena banyak sekali mobil yang diluncurkan. Bahkan ada beberapa yang melakukan world debut di pameran ini. Oke, saya bersama Lutfi Aziz dan Diandra Gautama akan mengajak Anda melihat ada apa saja di Gias 2022. Let's go! Sebelum Anda masuk, Anda bisa melihat exhibition layout dari hall 1 sampai hall 10 di sini. Nah, Gias 2022 ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 21 Agustus 2022 di Ice BSD City, Kabupaten Tangerang. Gias 2022 ini diikuti oleh 25 merek kendaraan penumpang serta komersil, 13 merek motor, serta lebih dari 100 merek industri pendukung. Di Gias 2022 ini juga akan ada puluhan kendaraan yang launching, teknologi terbaru yang dipamerkan, serta mobil konsep yang akan dipajang di Gias. Ada yang baru nih di Gias, yaitu EV Test Track, yaitu test track indoor yang dikhususkan untuk mobil electric vehicle atau kendaraan listrik. Nah, untuk Anda yang mau datang ke Gias, Anda hanya bisa beli tiket secara online di website atau aplikasi Auto 360. Dan pastikan Anda juga sudah vaksin 3 kali untuk bisa masuk ke Gias 2022. Sebelum masuk, Anda diharuskan untuk scan peduli lindungi serta scan tiketnya. Let's go. Sekarang kita lanjut lagi dan ini tempat yang biasa dihuni oleh BMW Group, BMW dan Mini. Let's go, kita masuk. Di booth Mini ada Mini Countryman yang sepertinya ini ditambahin aksesoris-aksesoris menggunakan roof box seperti itu. Lalu sebelah sini ada Mini 5 door Cooper S. Lalu ada Mini Cabrio. Lalu ada Mini Cabrio. Ini ada Mini 3 door Cooper S juga. Ada Mini Electric yang belum lama launching. Dan ada Mini Clubman. Di sebelahnya ada grupnya yaitu BMW. Ada The X3 nih, BMW X3 yang baru. Lalu di sini ada X1. Lalu ada ini seri 5 Wagon Touring yang terbaru. Di sini ada seri 3. Ini 330i M Sport. Lalu ada ini seri 3 juga. Nah, di sini nih yang spesial nih. Ada tuh coupe ya. Ini seri 2 coupe dan di sini ada BMW iX. Reviewnya belum lama lagi bakalan tayang di Auto Driver sebentar lagi. Nah, ini i4, dua-duanya mobil elektrik terbaru yang dari BMW yang baru yang bakalan di launching di Gias. Dan ada Z4. Nah, ini juga bakalan di launching hari ini. Ini Z4 LCI. Ini yang M40i. Keren sekali nih Z4. Lalu di sebelah sini ada M. Ada X4M di belakang. Warna hijau X4M, X3M yang belum lama juga baru launching. Ini ada M4, ada M3. Dan di sini ada apa ya? Coba kita buka. BMW M Performance Parts. Oh, ini aksesorisnya. BMW M Performance Parts. Lalu ya, di sini juga ada display dari M Performance Parts-nya BMW. Jadi buat pengguna BMW yang ingin membeli aksesoris-aksesoris resmi dari BMW,
bisa juga di sini, dan ada mobil yang menggunakan M Performance parts-nya untuk di display. Sekarang kita lanjut ke hall berikutnya. Kita masuk ke hall 6. Di sini ada Kia. Kita lihat ini Kia apa ya yang akan dipajang. Oh, ini Sportage, masih pada dikerudungin. Oh, ini Grand Carnival. Ini Grand Carnival masih pada ditutup-tutupin. Nah, di belakang nih yaitu Niro EV. Wih. Mobil pertama listriknya Kia nih yang masuk di Indonesia. Kita lihat sebelahnya. Nah, ini EV GT Line. Wah, menarik sekali. Ada 2 mobil listrik dari Kia. Dan di booth Kia ini ada Sorento Hybrid Electric Vehicle. Seperti ini mobilnya. Kita tutup lagi karena memang belum waktunya dibuka. Lalu kita lihat lagi di sebelah sini. Ini ada Cairns. Sepertinya ada 2 Cairns yang dipajang di sini. Cairns ini yang udah resmi masuk ke Indonesia. Sebelumnya di JAW itu hanya dipajang. Kita lanjut lagi ke booth sebelahnya, itu ada booth Subaru. Sekarang kita berada di boothnya Subaru. 2 mobil yang dipajang, yang ditutupin sepertinya hias ini. Kita lihat ini ada apa? Ini sepertinya ya Subaru XV yang bakalan launching di Gias 2022 ini. Dan ini sepertinya spesial. Ini dia Subaru BRZ yang model terbaru akhirnya masuk ke Indonesia. Jadi nggak sabar ngelihat full mobilnya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke booth selanjutnya. Di depan sini ada booth dari, kita ke Wuling dulu. Sekarang booth Wuling. Ini dia mobil Wuling yang belum lama di launching, yaitu Air EV. Mobil listrik kecil dari Wuling. 2 yang ditampilkan di atas. Masih ada beberapa mobil Wuling lainnya seperti Almas RS, Wuling Cortez, lalu cuman ada Almas RS, Cortez, dan yang paling banyak dipajang yaitu Wuling Air EV, electric vehicle ya. Sekarang kita ke seberangnya. Kita lihat di boothnya Daihatsu. Di booth Daihatsu ada Daihatsu Rocky. Ini Smart Hybrid. Wah, gak ditutup lagi. Bisa dibuka. Wah, keren. E-Smart Hybrid. Wah, artinya mesinnya bisa lebih hemat lagi nih. Nah, ini Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid, dan sepertinya ini teknologi mesin yang ada di mobil ini dipajang di sini di dalam mika. Ada power control unitnya. Terus di sebelah mesinnya. Ini ada pencetan-pencetannya. Nggak bisa mengoperasikannya. Kita lihat yang lain. Tapi yang jelas ini mobil pasti bakalan lebih hemat lagi BBM-nya. Ini ada all new Daihatsu Xenia, terus ada Astra Daihatsu Ayla. Lalu di sini ada Sigra, ini Sigra facelift. Lalu ada Rocky lagi, ada New Sirion. New Sirion di sebelah sini. Ini ada banyak ubahan di bagian bumper depannya. Lampunya juga sudah LED. Sekarang kita lihat di sebelah sini. Di sini ada Xenia Sport. Ini Daihatsu all new Xenia tapi dimodifikasi, diganti velgnya, bannya. Lalu juga di sini ada Terios. Nah, ini selalu programnya Daihatsu Seven Wonders Exploration dari 2012 sampai 2022. Ini dimodifikasi juga, ada roof rack seperti itu. Kita geser ke sini sebentar. Ini ada Ayla Electric Vehicle, Ayla EV. Bentuk umumnya sih mirip ya dengan Daihatsu Ayla, tapi lampunya sedikit berbeda, velgnya berbeda, bumper-bumpernya modelnya berbeda. Tapi kalau ngeliat dashboardnya sih masih mirip.
pakai spion kamera juga di dalamnya. Tapi kita nggak bisa ke situ karena lagi ada photoshoot. Sekarang kita lanjut ke booth selanjutnya. Let's go. Di sebelah booth Daihatsu ada boothnya MG. Ini ada MG5 EV electric vehicle. Ini chargingnya di sebelah sini. Kita lihat tempat yang lain. Wah, ini ada MG tua yang dipajang di Gias 2022 ini. Lalu di sini ada MG HS iSmart. Lalu di sini ada MG ZS dan di sini ada, kita intip sedikit. Ini sepertinya besar. Ada MG Extender. Sepertinya bakalan di launching juga nih. Ini sepertinya double cabin. Lalu di sini ada mobil sedan dari MG, yaitu MG5 GT yang, wah ini bukan stiker, ini airbrush sepertinya. Ini bukan stiker nih. Oh, ini dicat dengan corak-corak seperti ini, mungkin kolaborasi. Langsung kita lihat ke seberang, yaitu ada boothnya Suzuki. Sekarang kita berada di booth Suzuki. Di sini ada Baleno yang dipajang dan ada ini mobil imutnya Suzuki nih. Ada Suzuki Espresso seperti ini. Nggak ditutupin di sini, semuanya dipajang. Ikonnya di sini adalah di Gias 2022 kali ini adalah Baleno dan Espresso. Di sini juga ada XL7 Alpha. Tapi bintangnya di 2022 ini di Gias ini. Lalu di sini ada all new R3 hybrid yang sedang dipajang di sini. Sekarang kita lihat booth selanjutnya. Lanjut lagi di depan booth Suzuki ada boothnya Chery. Di sini ada Chery Tiggo 7 Pro. Lalu kita lihat ke dalam ya. Sama masih Tiggo 7 Pro. Yang di sini ini Tiggo 8 Pro. Dimensinya lebih besar dibandingkan yang 7. Bintangnya yaitu Tiggo 7 Pro. Ini yang ditaruh di atas Tiggo 7 Pro. Ini ada Chery EQ Chill. Sepertinya dia elektrik juga ya. Saingannya Wuling REV mungkin. Sekarang kita lanjut ke booth seberangnya lagi, ada boothnya DFSK. Masuk ke booth DFSK, di depan disambut oleh DFSK Mini Electric Vehicle. Sepertinya makin di sini makin banyak mobil-mobil mini seperti ini. Ini saingannya Wuling REV juga. Lalu di sini ada Gelora I. Di sini ada DFSK Glory 560. Ada DFSK Glory i Auto. Dan di belakangnya ada mobil komersilnya, yaitu DFSK Supercab. DFSK Supercab, mobil baknya dan baknya bisa diangkat seperti ini. Ini ada DFSK Gelora yang dimodifikasi pakai tenda di atas dan kayaknya ini siap untuk overlanding. Lanjut lagi kita ke boothnya. Sebelah kiri sedikit ada boothnya Fuso dan Isuzu. Oke, sekarang kita lihat boothnya Isuzu. Di sini ada Isuzu D-Max. Ini sepertinya sama dengan yang dipajang tahun lalu. Ada Isuzu MU-X yang dimodifikasi ala-ala tambang juga. Harusnya ada MU-X yang varian tertinggi. Cuman kok nggak ada ya? Kita lihat dulu. Di sini ada kendaraan komersilnya, ada Isuzu Elf. Itu juga ada truknya, dan di sini ada Isuzu Giga FVR. Di sini juga ada ini Isuzu apa ya? Kita lihat depannya. Isuzu Elf EV electric vehicle. Oke, bagian saya cukup dan untuk booth selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diandra. Sekarang saya berada di Hall 10 dan ini
di bagian selasarnya hingga ujung sana, hall paling depan, itu ada beberapa produk aftermarket dari ban, kaca film, dan lain-lain. Dan di sini, ini adalah booth road party, di mana Mas Fitra menjadi salah satu talentnya juga di sini. Nah, sekarang kita jalan dulu ke hall 10 ke dalam. Ini di hall 10. EV Test Track, di mana bagi Anda yang ingin mencoba mobil dan motor listrik, Anda bisa mencobanya di sini, merasakan sensasi gimana serunya akselerasi dari tarikan mobil listrik itu. Nah, ini lagi ramai sekali karena kebetulan Pak Menteri baru saja masuk untuk mencoba salah satu unit mobil listrik di dalamnya. Nah, ini masih di dalam hall ya, masih dengan situasi yang nyaman, terus dingin, ber-AC, karena memang mobil listrik ini ramah lingkungan, jadi ngetesnya pun bisa di dalam hall 10. Nah, ini mereka sudah mulai mencoba mobil-mobil listriknya. Nih ada berbagai brand di sini, ada MG, Kia, Porsche juga ikutan bahkan. Ada Hyundai Ioniq 5 juga, Wuling REV. Ini rasanya kayak lagi nyoba di perkotaan nih, dengan ada desain-desain marka jalan, kemudian ada pepohonan, ramah lingkungan banget ceritanya. Ini dia mobil yang paling bikin saya penasaran, Wuling REV. Kecil banget bentuknya. Kita coba yuk muter-muter trek ini yuk. Secara regulasi ini sebenarnya harusnya taxi ride ya, bukan driving sendiri, tapi kebetulan saya tadi dapat izin. Jadi buat Anda yang ingin merasakan bagaimana serunya naik mobil listrik, Anda bisa langsung coba ke hall 10 ini dengan taxi ride. Nah, sekarang udah di hall 9, di mana di sini banyak sekali produk-produk aftermarket yang Anda bisa beli. Jadi enaknya begitu ya ke Gias, Anda nggak cuma belanja mobil atau motor atau kendaraan lainnya di sini, tapi juga bisa belanja produk-produk aftermarketnya. Yuk, kita keliling. Nah, masih di hall yang sama, Anda juga bisa melihat produk-produk motor di sini. Ada apa aja brand-brandnya, Anda bisa cek langsung ke YouTube-nya Autorider. Nah, sekarang kita udah lanjut lagi ke hall 8. Ini kita masuk ke area commercial vehicle atau kendaraan-kendaraan untuk komersial. Ini ada truk di sini, kita lihat aja ya. Kita lihat ya ada apa aja brand-brandnya. Wah, ini menarik nih. Ini di booth Hino masih ada yang ditutupi oleh cover. Sepertinya kalau tulisannya sih itu Hino EV nih. Jadi kayaknya dia bikin kendaraan listriknya untuk commercial vehicle-nya. Nah, di booth Adi Putro ini ada yang menarik nih. Jet Bus Transit namanya. Ini bus yang memang udah dikhususkan untuk Anda yang mau bikin podcast sambil jalan-jalan. Kita ngintip dikit yuk, coba yuk. Wah. Ini bisa buat sambil ngobrol-ngobrol nih di sini. Tuh, bener-bener udah dimodifikasi, senyaman mungkin, ada sofanya, dan alat-alatnya juga sudah lengkap. Ini bisa untuk podcast. Detail-detail mengenai bus dan truk ini, Anda bisa langsung saja kunjungi YouTube Bus Truck ID. Oke, kita mulai dari booth Toyota. Seperti biasa, salah satu booth terbesar di Gias ini adalah booth Toyota, dan ada beberapa mobil menarik yang mereka tampilkan di sini. Sudah kelihatan dari tulisannya, ini adalah sebuah GR86. Akhirnya GR86 hadir secara resmi di Indonesia. Seperti biasa, 86 ini menggunakan format penggerak belakang. Udah ada bekas driftingnya sedikit di sini mungkin untuk iklan. Dan ini adalah generasi terbarunya. Tenaganya juga sudah bertambah dari sebelumnya 200 HP menjadi 240 HP. Dan mobil ini juga meluncur bersama kembarannya, yaitu Subaru BRZ. Subaru BRZ memiliki konfigurasi penggerak dan mesin yang sama, tapi tentunya dengan trim dan harga yang sedikit berbeda.
GR Yaris AP4. Ini yang dibawa oleh pasangan Rian Nirwan dan Adi Indiarto dan menang di Rally Medan kemarin. Jadi ini adalah GR Yaris yang dibuat di Australia sebagai spek AP4. Jadi memang GR Yaris yang dari awal sudah disiapkan untuk rally dan sudah mendarat di Indonesia, ikut rally dan akhirnya menang. Nah, di sini juga di depan sini ada produk-produk GR Sport. Jadi produk-produk Toyota yang dilengkapi dengan aksesoris GR dari mulai Ayla, ada Yaris, kemudian ada Race. Ada Race. Ada Fortuner dan Hilux. Hilux GR-nya ini keren sekali. Lihat tuh. Sporty sekali. Nah, Anda bisa lihat di main stage ada Corolla Cross Hybrid, kemudian ada Prius PHEV, dan ada Toyota BZ4X. Ditampilkan, diperkenalkan pertama kalinya di Gias 2022 ini, walaupun menurut kami, menurut keterangan yang kami dapatkan sebelum mulainya pameran, kemungkinan besar BZ4X ini hanya diperkenalkan, tapi belum bisa dipesan atau dibeli. Nah, kemudian ada juga line up existing Toyota lainnya di sini lengkap, dan mereka juga kembali memamerkan Toyota Seaport, mobil listrik mungil yang saat ini belum dijual ke masyarakat, tapi Anda sudah bisa menyewanya ketika Anda ke Bali atau ke Danau Toba. Nah, ini yang bisa Anda lihat di booth Lexus. Ada 2 SUV terbaru yang sebentar lagi akan dijual di Indonesia, yaitu ini adalah all new RX, Lexus RX generasi terbaru. Bodinya baru total, platformnya baru total, dan drivetrain-nya baru total. Yang Anda lihat di sini adalah all new Lexus RX HEV, hybrid electric vehicle. Jadi dia bermesin hybrid, dan ada juga ini adalah all new RX PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Jadi dia hybrid yang dilengkapi dengan baterai yang lebih besar sehingga bisa di-charge sendiri untuk menambah jarak tempuh hanya dengan menggunakan motor listrik. Nah, ini Anda bisa lihat sosoknya langsung, dan ini segera akan dijual di Indonesia. Tapi Anda sudah bisa melihatnya lebih dulu di Gias. Kemudian ada existing produk lainnya, Lexus UX 300e, ES 300h. Ini by the way, ES 300h ini sangat populer, sampai dengar-dengar daftar tunggunya sudah sampai mendekati 1 tahun untuk mendapatkan mobil ini. Nah, ini juga di showcase NX generasi terbaru PHEV, plug-in hybrid electric vehicle, tapi memang mobil ini belum dijual, hanya ditunjukkan ke publik. Dan satu lagi yang sudah pasti tidak dijual, jadi ini adalah mobil konsep baru lagi. Di setiap Gias, Lexus selalu menampilkan mobil konsep, dan ini mobil konsep yang bentuknya seperti crossover, dan sudah pasti dia electrified vehicle, dan nanti kita akan lihat detailnya di video yang lain, tapi ini bisa Anda langsung lihat sosoknya di booth Lexus di Gias 2022. Hyundai memiliki booth juga yang sangat besar di seberangnya Toyota di Hall 1, dan apalagi bintang mereka kalau bukan mobil ini yang sebenarnya Anda pasti sudah melihat dari beberapa saat lalu, Hyundai Stargazer. Ini akan pertama kalinya diumumkan atau ditampilkan ke publik di Gias 2022 ini, dan ada satu Stargazer yang cukup spesial. Nah, ini Stargazer Art Car, atau secara resmi adalah Stargazer X De Punten. Jadi ini adalah Stargazer yang sudah diberi motif-motif dari artis di Indonesia, dan nanti Anda bisa melihat sosok lengkapnya ketika mobil ini sudah dibuka selubungnya di pameran ini. Stargazer X De Punten. Tapi mobil ini tentu saja tidak untuk dijual, tapi untuk menghargai seni di Indonesia. Serta kalau kita bisa lihat di sini, De Punten menggambarkan perjalanan
Hyundai Stargazer dengan menggabungkan tampilan gunungan yang sering digunakan untuk membuka babak cerita baru dalam pewayangan dan menggunakan motif batik Megamendung. Jadi karya seninya tuh karya seni dengan corak khas Indonesia. Kita bisa lihat lagi. Nah, nanti seperti itu. Honda banyak menampilkan kiprah mereka di balap. Ini di balap nasional ada Civic Type R yang digeber oleh Alvin Bahar, kemudian ada City Hatchback RS yang digeber oleh Avila Bahar, dan ada Honda Brio yang digeber oleh Naufal. Kemudian ada beberapa motor balap di sini dan ada mobil F1 Red Bull. Walaupun ini replika ya dan bukan yang tahun paling baru, tapi ini menunjukkan bahwa Red Bull berjaya dengan Honda teknologi, dengan mesin Honda. Bahkan tahun lalu mereka itu juga meraih juara dunia dengan mesin Honda. Kemudian di sini ada space khusus Brio karena ini adalah ulang tahun ke-10 Brio. Jadi ada Brio 10th Anniversary. Kemudian ada produk-produk lainnya seperti Honda Civic RS, kemudian ada Honda HR-V RS, existing produk lainnya, dan ada satu produk yang masih ditutupi di sini. No photography or video recording. Jadi saya belum bisa membukanya, tapi nanti setelah selubungnya dibuka, Anda bisa lihat footage-nya seperti ini. Kalau menurut saya ini adalah latest edition atau edisi terbaru dari Honda SUV RS Concept. Mungkin belum dijual, tapi minimal sudah mendekati produk akhirnya di sini. Tapi Anda bisa lihat ini footage-nya. Dan Honda sudah mulai masuk ke dunia elektrifikasi juga. Ini mereka menampilkan dua mobil, CR-V EHEV dan Accord EHEV yang dua-duanya bermesin hybrid. Diterangkan cara kerjanya, tapi mobil ini belum dijual. Tapi Honda mengenalkan bahwa mereka juga punya produk elektrifikasi. Dan yang masih kita tunggu sebenarnya mobil elektrik mereka, Honda E, yang belum hadir di pameran ini, tapi minimal Honda sudah mulai mendekat-dekati ke tenaga listrik. Kemudian ada all new BR-V, dengan settingan camper van seperti ini buat berlibur. Dan ada existing produk lainnya, termasuk ini HR-V dengan warna hijau Dove. Tapi ini Dove-nya ini stiker ya, bukan warna asli. Sini juga ada simulator untuk merasakan kinerja dari Honda Sensing atau fitur radar milik Honda. Mitsubishi menampilkan ini New Xpander Cross atau di bahasa kita sebagai Xpander Cross facelift. Wah, jadi dia sudah berubah tampilannya. Dan pada saat Xpander itu melakukan facelift, memang Xpander Cross tidak menyeluruh perubahannya, tapi sekarang di Gias 2022 ini dia sudah menyeluruh, bukan hanya di luar juga, tapi di dalam juga sudah mengikuti bahasa dia desain dari facelift Xpander. Dan ini pertama kali Xpander Cross facelift akan dipamerkan ke masyarakat. Porsche is back. Porsche akhirnya kembali ikut Gaikindo Indonesia International Auto Show dan mereka punya 3 produk spesial untuk dipajang. Yang pertama ini Cayman GT4. Jadi dia bodinya Cayman, tapi mesinnya 4000 cc, 6 silinder dan tenaganya lebih dari 500 HP. Wow, manual. Kemudian ada Taycan, ini mobil full elektrik yang sangat-sangat kencang dan sangat-sangat fun to drive. Serta ada Porsche Cayenne E Hybrid. Jadi ada 3 mobil yang dipamerkan dan yang baru memulai kemunculannya di publik ini. 718 Cayman GT4. Di booth Mazda, MX-5 Miata ditampilkan lagi dan ini adalah versi terbaru dari Miata. Karena terakhir Miata itu dijual tahun 2018, sekarang sudah model barunya walaupun masih generasi yang sama, tapi mesinnya lebih bertenaga dibandingkan sebelumnya. Sekarang sudah 184 PS atau 181 HP. Kemudian mobil ini belum dijual sekarang di Gias, tapi Anda sudah bisa melakukan pemesanan karena nantinya yang akan masuk ke Indonesia adalah model yang sedikit lebih baru lagi dari ini. Jadi ada perbedaan di interior, ada napa leather-nya di dalam dan itu akan diterima konsumen di tahun depan. Tapi Anda sudah bisa order mulai sekarang untuk Miata edisi terbaru ini
Serta kalau Anda menginginkan manual, ada kemungkinan Anda bisa mendapatkan, Anda bisa pre-order. Kalau memang homologasinya lolos semua, Anda bisa mendapatkan Mazda MX-5 manual untuk pertama kalinya di Indonesia. Tentu saja mobil yang baru sekali diluncurkan yaitu Mazda 2 sedan juga akan hadir di bus Mazda ini. Jadi ini adalah mobil yang satu basis dengan Mazda 2 hatchback, tapi dengan bagasi di belakang, kapasitas angkutnya menjadi lebih besar, kemudian tampilannya juga lebih formal, lebih mature. Mazda nggak ada yang tutup-tutupin ya, jadi nggak bisa buka-buka begini. Tapi ini juga adalah produk yang baru pertama kali menyapa masyarakat, yaitu CX-8 facelift. Dan sekarang CX-8 kan dia memiliki bangku individual di belakang, sekarang sudah full elektrik, jadi lebih improvementnya itu lebih kepada kenyamanan penumpang belakang, begitu juga dengan fiturnya. Dan ini grillnya juga baru dan sudah dilengkapi dengan fitur radar. Nah, ini juga unik, di booth 3 yang biasanya hanya untuk mobil, ada motor baru bermerek Alfa. Ini adalah motor listrik, tapi untuk lebih detailnya Anda bisa lihat ini di video di channel Autorider. Nissan kembali menampilkan lift di panggung utamanya, karena sekarang mobil listrik sedang bergulir dengan sangat cepat, dan Nissan sudah punya produknya lift, dan ini kembali dipajang di stage-nya bahwa mereka juga punya mobil elektrik. Tapi ada satu mobil baru yang baru ditampilkan di Gias 2022 ini, yaitu mobil ini. Ini adalah Nissan Terra facelift. Nissan Terra facelift, dan ini pertama kalinya diluncurkan dan diperkenalkan di Gias 2022. Tidak ada produk yang baru sekali di VW, jadi mereka masih menampilkan existing produk, yaitu VW T-Cross, kemudian Tiguan Allspace, dan VW Polo. Masih aja VW Polo, masih generasi itu yang dijual di Indonesia, tapi ini yang paling segar, T-Cross. Audi menampilkan 3 mobil, Audi A5 Sportback, coupe 2 pintu, kemudian ada Audi Q8, yang sebenarnya Q8 ini adalah satu basis dengan Lamborghini Urus, serta ada ini, Q7 facelift, Q7. Jadi dia sudah memiliki perubahan di bagian eksterior, kemudian di interior juga, walaupun secara basis dan secara drivetrain masih sama, tapi ini Q7 terbaru model year 2022. Pak Menko, saya Fitra, Pak. Pak Menko, bagaimana kesiapan industri otomotif menghadapi dimulainya era mobil listrik, mengingat sampai sekarang baru ada 2 yang dirakit di Indonesia, kedepannya seperti apa, Pak? Ya, tentu targetnya mobil listrik ini bertambah, dan dalam pameran Gias sudah kita lihat nuansanya hampir semua pabrikan sudah mengeluarkan motor listrik, dan targetnya minimal 20% di tahun 2030. Nah, Pak, era kendaraan listrik ini kan sebenarnya kesempatan emas bagi produsen mobil yang sebelumnya belum pernah kedengeran atau kecil atau nasional untuk ikut bersaing. Nah, bagaimana langkah konkret pemerintah untuk menstimulus industri dalam negeri supaya bisa ikut persaingan di kendaraan listrik ini, Pak? Kalau kendaraan listrik kan diberi kesempatan untuk pre-marketing dengan biaya masuk nol. Jadi ini harus dimanfaatkan. Nah, tentu juga ada skema-skema yang lebih mudah seperti semi knockdown atau CKD. Jadi dengan skema SKD kemudian CKD itu untuk pre-marketing bisa lebih jalan. Baik. Nah, ada yang mengkhawatirkan dengan dimulainya era mobil listrik ini akan terjadi penumpukan limbah baterai sekitar 20-30 tahun ke depan. Bagaimana antisipasi pemerintah menghadapi hal itu, Pak? Ya, pertama kita targetnya bisa 20% dulu, sesudah itu baru kita dorong yang lain. Tetapi kan ini mengurangi karbon dalam langkah dekarbonisasi ekonomi. Jadi kita semuanya ada transisinya. Terakhir, Pak, bagaimana dengan pameran Gias 2022 ini dan kontribusinya bagi perkembangan otomotif di Indonesia ke depannya, Pak? Ya, pertama otomotif kan menggeliat kembali. Kita berharap tahun ini bisa mendekati 1 juta lagi, karena kemarin selama COVID kan turun, mulai recover ke 900-an, dan ekspornya diharapkan 40.000 per bulan ini bisa jalan juga. Terima kasih Pak Menko untuk kesempatan wawancaranya.
Ya, jadi itulah yang bisa Anda saksikan di Gias 2022. Kami nantikan kehadiran Anda di sini. Jangan lupa di gedung AIS BSD dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 dan Anda akan bisa melihat mobil-mobil terbaru, mobil konsep dan teknologi-teknologi terbaru yang diperkenalkan di pameran ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Gias 2022. Bye-bye.